Selamat datang. Hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah filosofi pengembangan diri yang to the point banget, tanpa basa-basi. Menurut sumbernya nih, ada satu aktivitas yang bukan sekedar pilihan, tapi sebuah mandat, sebuah kewajiban buat setiap pria yang pengen maju. Yuk, kita bongkar argumennya. Gak pakai lama, kita langsung hajar ke intinya. Sumber kita ini ngebuka dengan pernyataan yang berani banget. Hai bro, lo wajib latihan angkat beban. Gak bisa nggak bro? Kutipan ini langsung ngasih tahu kita, ini pembahasannya bakal serius dan tegas. Ini bukan cuma saran bro, ini disajiin sebagai sebuah mandat, sebuah syarat mutlak buat ngebangun versi terbaik dari diri lo. Jadi, apa sih pilar pertama dari mandat ini? Nah, argumennya tuh dimulai dari hal yang paling dasar dan paling kelihatan. Ngebangun fondasi fisik yang kokoh. Idenya simpel aja, rasa percaya diri yang sejati itu seringkali dibangun dari luar ke dalam. Dan ini bukan cuma omong kosong, argumennya spesifik banget. Menurut sumber kita, fisik yang kuat itu bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal gimana orang lain ngeliat kita, baik itu cewek maupun sesama cowok. Ini soal ngebangun atribut yang jelas, bahu yang jadi lebih lebar, dada yang lebih bidang, lengan yang kebentuk, sampai postur lo yang jadi tegap. Semua ini kan sinyal visual dari kekuatan. Dan kerennya, argumen ini berlaku buat semua orang, nggak peduli tipe badan lo kayak gimana. Sumbernya negasin kalau angkat beban itu solusi buat semua. Kalau lo kurus, angkat beban bakal bikin lo kelihatan lebih berisi, lebih berotot. Kalau lo kelebihan berat badan, ya aktivitas ini bakal ngebakar lemak dan nonjolin otot di baliknya. Jadi ujung-ujungnya sama, penampilan yang lebih kuat. Nah, ini dia poin krusialnya. Semua perubahan fisik itu otot yang lebih gede, postur yang lebih bagus, pada akhirnya cuma punya satu tujuan psikologis yang paling penting, bikin lo jadi jauh lebih pede. Rasa pede inilah, menurut sumbernya, yang jadi semacam baju zirah mental kita buat ngadepin semua tantangan hidup. Oke, argumen fisiknya masuk akal. Tapi kan realitanya nggak segampang itu. Nah, sumber kita ini udah tahu banget alasan-alasan klasik orang buat nggak mulai, dan semua alasan itu dipatahin satu persatu. Ini nih alasan sejuta umat, ya kan? Gue nggak punya duit buat nge-gym, mahal. Sumber kita udah ngantisipasi ini dan langsung ngejawab dengan solusi yang praktis banget. Dan solusinya tuh bener-bener tanpa alasan banget. Nggak perlu ke gym, lo bisa mulai pakai berat badan lo sendiri. Kalau mau beban tambahan, ada barbel plastik yang harganya murah. Dan kalau itu aja masih kemahalan, sumber ini nyaranin buat jadi kreatif. Bikin sendiri aja dari kaleng cat bekas diisi semen. Gila kan? Intinya, duit itu bukan penghalang. Alasan klasik lainnya, waktu. Gue sibuk banget bro. Nah, alasan ini juga langsung dipatahin. Latihan itu nggak perlu berjam-jam. 30 menit aja, tapi yang bener-bener intens dan fokus, itu udah lebih dari cukup buat bikin otot lo berasa terbakar. Jadi jelas ya, mau alasan duit kek, waktu kek, semua itu bukan penghalang. Nah, di bagian ini, argumennya jadi makin dalam. Udah bukan ngomongin fisik atau kepraktisan lagi. Bagian ketiga ini adalah soal gimana perjuangan fisik itu bisa ngebentuk mental yang luar biasa kuat. Kutipan ini bener-bener nangkep esensinya. Latihan beban itu, apalagi kalau lo udah sampai batas kemampuan lo, pasti sakit. Otot lo bakal panas, pegel, capek. Tapi dengan sengaja nempatin diri di kondisi nggak nyaman kayak gini secara rutin, lo itu sebenarnya lagi ngelatih pikiran lo buat nggak nyerah. Lo belajar buat gas terus walaupun rasanya sakit. Dan disinilah koneksi yang paling penting. Mental baja yang lo bangun di gym itu nggak bakal ketinggalan di sana. Sumber ini bilang kalau mentalitas itu bakal lo bawa kemana-mana, ke semua aspek hidup lo. Pas lo dihadapin sama masalah, insting lo bakal berubah. Dari yang tadinya pengen lari, jadi pengen ngadepin. Lo belajar buat berdiri tegak di tengah badai. Selain jadi tahan banting sama rasa sakit, ada satu lagi nih pilar mental yang kebangun. Kebiasaan buat nantangin diri sendiri terus-menerus. Ini soal ngebangun pola pikir buat selalu maju. Biar kebayang, kita pakai contoh nyata dari sumbernya ya. Mungkin minggu pertama, lo cuma kuat 10 kali push up. Tapi karena lo rutin, minggu depannya lo bisa 15, terus 20. Gak kerasa, sebulan kemudian lo bisa tembus 100. Proses ini ngajarin otak kita sebuah siklus kemajuan yang kuat banget. Dan inilah hasil akhirnya. Lo tuh secara sadar ngelatih otak lo buat terbiasa sama siklus ini. Pasang target, hajar targetnya, terus naikin lagi targetnya. Pola pikir buat terus-terusan ngebuka potensi diri ini, menurut sumbernya, adalah mesin utama buat sukses di bidang apapun.
Oke, jadi kalau kita satuin semua kepingan puzzle-nya, argumennya jadi jelas banget. Angkat beban itu bukan cuma aktivitas fisik, ini adalah sebuah kerangka kerja, sebuah cara buat ngebangun mentalitas orang juara. Pada akhirnya, argumen dari sumber ini ngegabungin semuanya jadi satu paket yang komplit. Lo mulai dari ngebangun kekuatan fisik, ini bakal ngebawa lo ke mental yang lebih tangguh dan kebiasaan buat nantang diri sendiri. Dan semua itu puncaknya satu, rasa percaya diri yang gak bisa digoyahin buat ngadepin apapun. Dan kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat direnungin. Sumber ini ngelihat angkat beban bukan sebagai tujuan akhir, tapi sebagai alat, sebuah tempat latihan buat karakter. Jadi kalau rasa sakit emang bisa ngebangun kekuatan, pertanyaannya adalah, tantangan apa lagi di luar gym sana yang bakal lo taklukin buat jadi versi diri lo yang lebih kuat?